Ular itu kan simbol sebenarnya, Pak. Ya, kalau lihat dalam sejarah kenabian, ular itu dipakai oleh Firaun, Pak. Jangan salah untuk menakut-nakuti. Apakah simbol ini yang sedang diberikan? Jadi kalau lo nggak berhenti akan ada kekerasan nih. Dan itulah kenapa banyak sekali yang beritahu saya, tolong hati-hati, hati-hati teman-teman yang ini karena Anda kelihatannya udah nggak ada remnya nih. Saya kalau ke daerah, Mas, ketemu aparat tuh, Pak, mau ini Pak, mau ngobrol Pak, ada apa? Ini ada nggak benar. Nah, semua menyatakan Pak, teriak terus Pak. Tahu kalau teriak disambit orang. Kalau kau tuh suruh aku teriak terus, paling kalau aku ditangkap, paling besok juga enggak gitu kan. Dia benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa mengulik dengan tajam apa-apa yang ingin disajikan. Nah, kalau kita mengulik dengan tajam itu artinya kita tetap menjaga kewarasan. Alhamdulillah hari ini partner diskusinya adalah manusia merdeka. Kewarasan hanya bisa dihasilkan oleh orang-orang yang berpikir, bersikap, dan bertindak dengan merdeka. Alhamdulillah ada Sobat Said Didu. Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Bambang. Sehat pasti? Sehat mental dan fisik. Fisik. Saya suka bilang di mentalnya itu disebut dengan kewarasan. Kewarasan, oke. Jadi akal sehat, kita terus berpikir ya. Dan yang penting juga sebenarnya dalam kewarasan itu kan menjaga nurani. Yap. Pengontrol. Nah, mengontrol terus menerus. Oke. Aku ini kalau lihat Bang Said ini, saya langsung bisa berpikir, pokoknya Indonesia ini ruwet gitu. Karena semua yang disampaikan tuh bukan keruwetan, that is fact ya Bang. Tapi fakta yang membuat kita nih, apa bisa Indonesia selamat gitu. Jadi saya ini kan orang 32 tahun di dalam birokrasi. Yes. Jadi paham betul apa yang sedang terjadi. Dan semua tikungan-tikungan, jendela-jendela kebohongan yang dilakukan pemerintah, paham saya. Ini lagi berbohong nih. Jadi, nah itulah kenapa saya dianggap seakan-akan orang paling oposisi pemerintah. Bukan, aku tahu kau lagi berbohong gitu. Pak Said memahami labirin kebohongan dan hidup dan kerja. Iya. Paham saya. Jadi kalau mau, saya sebelum ngomong ke isu yang di Pak Said yang sangat hafal dan memahami betul. Bagaimana membaca konteks tiba-tiba ada ular kobra di rumah mantan gubernur tuh. Urusannya apa dengan kaitan dengan hal-hal yang biasa dikemukakan? Saya lihat begini nih. Ini tidak terlepas dari sejarah pemimpin-pemimpin yang muncul pasca reformasi. Itu tidak melalui proses yang normal. Ada lewat popularitas, ada lewat uang, ada lewat kekerasan. Gitu. Jadi ini dulu jalur normal itu adalah orang tuh lewat aktivis perjuangan, ada di formal lewat lemhanas apa segala. Itu hilang semua. Ini hina betul tuh proses pemilihan. Nah, jadi kan kita lihat sejak reformasi hanya 3 sumber jalur orang naik tuh. 1 popularitas, 2 uang, 3 adalah kekerasan. Nah, 3 ini yang jalur yang dipakai. Nah, sehingga ini yang, dan ada yang sukses dan yang popularitas. Saya orang menyatakan kan Pak Jokowi itu populer dengan mobil SMK. Nah, walaupun dengan kebohongan, yang penting populer. Ya, dengan kebohongan. Dengan kebohongannya. Nah, ini kan kita harus meluruskan kembali semua. Dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Waktu pemilihan Donald Trump dulu. Nah, ini saya perlu dijelaskan bedanya Donald Trump dengan kita. Donald Trump dulu, saya datang ke Amerika, Mas. Dan saya berdiri di depan Trump Center. Karena logika saya, orang Amerika itu kan sangat menghormati etika. Dan saya paham betul Donald Trump orang yang tidak beretika menurut saya. Sudah punya etika, lalu melanggar etika. Sampai saya berdiri ditanya di sana. Di depan Donald Trump duduk, saya lihat. Saya tanya warga Amerika, kenapa kau dukung Donald Trump? Nah, dia bilang, dia tunjukkan saya gedung-gedung di sekitar Donald Trump Center itu di New York. Coba lihat, ini sudah dikuasai oleh Cina semua. Gedung-gedung ini.
Nah, di bawah itu kan ingat makanan Turki di Amerika kan menguasai di bawah itu. Food courtnya tuh, dan yang $1 gitu. Dia bilang di atas dikuasai Cina, di bawah dikuasai Turki. Makanan. Nah, jadi bilang yang bisa memperjuangkan ini hanya Donald Trump. Nah, kenapa ini perlu saya ceritakan, Mas? Berarti mereka melanggar etika demi nasionalisme. Itu disebut dengan etnonasionalisme. Etnonasionalisme, ya kan? Nah, itu kan keluar istilahnya Donald Trump dulu, ambil kembali Amerika, gitu kan? Imigran tolak. Ya, tolak. Imigran. Nah, berbeda dengan kita. Bertolak belakang dengan kita. Kita meninggalkan etika, tapi menjual bangsa. Itu bertolak belakangnya. Saya kasih contoh begini. Ini berarti lebih mengerikan. Lebih mengerikan. Udah nggak punya etika, jual bangsa. Jual bangsa. Kalau dia meninggalkan etika, tapi mempertahankan bangsanya, gitu kan. Nah, kita coba bayangkan mengundang investor Cina dengan berbagai karpet merah, tanpa etika. Oke kan, tanpa etika, membuang semua etika. Nah, di mana apa contohnya tanpa etika? Contoh beginilah. Ini contoh saat membeli Freeport, membeli Freeport. Klaim membeli atau membeli benar? Membeli. Tapi diklaim bahwa mengambil alih, padahal membeli. Oke. Nah, membeli Freeport itu hebat. Pada saat membeli Blok Rokan, pertama membeli Blok Rokan, hebat. Blok minyak Rokan. Tapi pada saat menyerahkan tambang timah, boksit, emas ke Cina yang bebas pajak, bebas tenaga kerja asing masuk, bebas macam-macam dengan berbagai karpet merah, dianggap juga hebat. Nah, ini kan ada sesuatu yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Nah, Anda berhasil membeli, terus berhasil menyerahkan secara gratis. Kok dianggap hebat dua-duanya? Nah, inilah etika yang tidak ada sama sekali gitu. Etika sana. Itu yang saya bilang tadi, saya ulangi, Amerika meninggalkan etika saat Donald Trump dipilih, tapi demi bangsa, mempertahankan bangsa dan negaranya. Kita meninggalkan etika dan moral politik, tapi demi menjual negara kita. Sebagian kita ya. Sebagian dan itu kelakuan trap. Nah, itu kelakuan penguasa. Sompret maksudnya gitu. Oke, itu contohnya. Terus yang tadi disebutkan menjual bangsanya tuh di mana itu? Nah, jadi saya begini. Ini kan selalu menyatakan investasi dengan menjual bangsa tuh tipis, Bang. Ya, berkali-kali itu. Investasi jual bangsa. Investasi tujuannya adalah menampung tenaga kerja, membuat lapangan kerja, kemudian meningkatkan pendapatan negara, kemudian melaju pertumbuhan ekonomi, kemudian meningkatkan nilai tambah, menambah devisa. Itu tujuan investasi. Kalau investasi sudah tidak mencapai tujuan, itu namanya menjual bangsa. Dan saya kasih contoh sajalah, perusahaan nikel itu bebas pajak, bebas tenaga kerja asing, bebas masukkan peralatan mesin dari Cina, bebas menggunakan banknya. Nah, sehingga apa yang terjadi itu menjual bangsa. Kenapa? Kan Deputi Gubernur BI sendiri menyatakan bahwa dia tidak bisa kok ekspor naik tapi nggak ada dolar, ya kan? Ekspornya tidak ada dolar. Nah, itu menunjukkan bahwa bangsa ini sudah dijual. Presiden Jokowi sudah menyatakan nikel naik. Ya, ekspornya dari 1,8 miliar dolar menjadi sekitar 20 miliar dolar. 1,8 miliar ke 20. 20 miliar dolar, 400 sekian triliun, 450 triliun. Tapi kita tahu, Faisal Basri kan menyatakan hanya tidak sampai 10% tinggal di Indonesia. Nah, itu artinya menjual bangsa. Karena begini, perusahaan tambang yang yang ideal itu harusnya 60% revenue, hasil penjualan tambang itu masuk ke dalam. Ini tidak sampai 10%. Mas Bambang, Freeport itu sudah 42% loh. Masuk ke dulu waktu sebelum dibeli. Sudah 42%. Dan tenaga ahlinya enggak. Nah, tapi kan dibenci kayak apa gitu kan. Nah, jadi maksud saya. Nah, jadi kalau
menjual negara. Kalau hasil yang kembali ke negara di bawah standar itu sama dengan menjual negara. Kalau gitu ini bukan membohongi dong, Pak. Membodohi. Ya itulah. Jadi bukan sekedar bodong ini, kita dibodoh-bodohi terus ini kan. Nah, itulah saya kata tadi, karena berhasil tidak sedikit orang berhasil mencapai puncak prestasi pimpinan politik lewat tepuk tangan, maka dia memelihara terus orang yang bertepuk tangan. Popularitas. Nah, oke. Maksudnya jadi pemimpin cheerleader dong. Ya, pemimpin cheerleader. Nah, tepuk tangan, apapun ditepuk tangan. Ya, tadi kan berbeda sekali antara Freeport dengan ini kan suatu yang bertolak belakang, tapi tepuk tangan dua-duanya kan. Jadi itu yang populer. Nah, sekarang itu kan lewat jalur populer. Dan pasti mereka menyatakan, makanya kalau dia yang lewat populer ini memunculkan dinasti, itu nggak salah. Karena bangsa kita ini, dia bilang, gua juga hanya naik mobil SMK bisa jadi kok. Masa anak saya yang sudah lebih jualan pisang, jualan martabak, jualan apa gitu kan. Masa nggak bisa jadi gitu kan. Nah ya kan itu gampang lah, pasti dia pikir gitu. Gampang lah gitu kan. Nah sehingga dia merasa mencapai pemimpin di Indonesia itu gampang kok. Hanya memberikan nomor SMK ke mobil yang dibikin orang. Ini penjual martabak, penjual es doger, penjual martabak, doger, kemudian pisang itu kan. Itu ya pasti lebih bisa dong katanya. Nah, makanya dimunculkanlah dinasti. Dan nah, ini bukan saya nggak suka seperti itu, tapi bangsa ini kalau tidak ada lagi jenjang kepemimpinan yang terjadi, maka bangsa ini hancur ke depan. Percaya saya. Jadi hancur. Kalau yang tadi, kalau kita duga proses kepemimpinannya itu dengan cara-cara menjual kayak begitu, itu bukan hanya membohongi, membodohi. Terus tambah satu lagi nih, ini sebenarnya kita sedang diracuni seolah-olah. Dengan cara seperti itu orang bisa menjadi pemimpin. Pemimpin bukan karbit lagi nih Pak. Lebih dahsyat dari karbit, ini apa namanya? Jadi tadi kan saya katakan 3 jalur. Nah, yang satu lagi, jalur pertama popularitas, jalur kedua uang, jalur ketiga kekerasan. Jalur uang kita tidak Mas Bambang tahu persis lah. Mana ada si bupati, gubernur yang terpilih bukan didukung oleh yang punya bisnis uang di daerah itu. Daerah tambang itu pasti di belakangnya lah pengusaha tambang. Di daerah perkebunan pasti yang punya pengusaha perkebunan. Di kota pasti pengusaha real estate. Itu uang. Nah, jadi ini jalur kedua, jalur sponsor uang. Istilah saya cukong kekuasaan. Jalur cukong kekuasaan ini uang. Dan itu faktanya ada. Sekarang disebutnya cuangkong. Antara cuan dan cukong. Cuangkong. Nah, jalur ini sangat terbukti di mana-mana. Lihatlah. Saya udah curiga Bupati Morowali Utara yang selalu membela perusahaan asing, ini kelihatannya hasil jalur itu. Hasil diduga keras itu jalur. Dan kita paham lah jalur itu ada gitu lah. Jalur ketiga yang saya katakan itu jalur kekerasan. Jalur kekerasan begini. Tidak sedikit orang sekarang dijebak dapat kasus terus dipenjara dengan kasusnya. Jalur kekerasan itu kekerasan hukum. Kriminalisasi. Nah itu saya nyatakan jalur kekerasan. Nah kita tahu kemarin ular piton, ular kobra sudah dikirim. Itu simbol jalur kekerasan. Nah yang masalah ini adalah kalau jalur kekerasan ini ditunggangi atau dimanfaatkan oleh kekuasaan ini, dan kelihatannya tanda-tanda itu ada. Bisa juga cukong itu kan? Cuangkong itu. Nah, jadi saya hanya menyatakan itulah agenda perubahan yang harus dilakukan yang utama. Potong semua jalur yang tidak benar ini dalam rangka mencapai kepemimpinan nasional. Beginilah, sehebat-hebatnya Anda, saya mengalami dulu masuk Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Itu kan kita dipilih yang IP-nya 3,5 ke atas, yang di tempat
perguruan tinggi yang terbagus. Sehingga kita semangat sekolah. Sekarang nggak perlu lagi sekolah tuh. Nggak ada lagi. Ya, karena akal sehat sudah dihina. Dihina, jadi kewarasan kita dicampakkan, semua tidak diperlukan lagi. Nah, ya bayangkan, masa muncul di KUHP pemalsuan ijazah nggak boleh dipidana? Ini ada apa gitu kan? Ini untuk kasus yang mana gitu? Nah, ya kasus yang mana? Siapa tahu ada toko yang memalsukan, terus kenapa hukumnya dihilangkan gitu? Nah, jadi banyak sekali. Saya hanya mengenai kekerasan. Saya ingin cerita dulu, Pak Mas Bambang, pada saat saya membongkar Papa Minta Saham supaya orang paham ada apa di balik itu. Saya dipanggil pimpinan tertinggi negara, nggak usah disebutkan, minta berhenti mengomongin ke Papa Minta Saham. Terus dia tanya, kenapa? Saya bilang, saya nggak bisa menghentikan kasus ini, harus dibuka. Terus apa salahnya orang yang kau ini? Enggak ada yang salah. Yang saya ingin tunjukkan adalah bagaimana kalau anak cucu kita bertanya, apa hebatnya orang ini sehingga bisa kaya raya, bisa megang jabatan tinggi, bisa menguasai, berkuasa di mana-mana, sementara sekolahnya nggak jelas, agamanya nggak jelas, semua perbuatan yang melanggar hukum dia lakukan. Tapi bisa mencapai semua. Saya tanya ke pemimpin itu, apa yang Bapak jelaskan ke cucu Bapak kalau cucu Bapak bertanya seperti itu? Langsung dia sadar, oh itu yang kuperjuangkan. Itu yang kuperjuangkan. Value. Bukan saya nggak suka orang itu. Tapi yang berhak memimpin negeri ini adalah orang yang pintar, beretika, punya integritas, punya rekam jejak yang jelas. Bukan orang yang dimunculkan oleh para cukong kekuasaan, oleh popularitas yang tidak diperlukan, atau kekerasan. Itu jalur itu harus dipotong. Jadi itu Mas Bambang. Sekarang berkembang bukan hanya Papa Minta Saham, kakak kasih saham, bapak kasih saham. itu bergabung jadi satu tuh ininya. Nah, iya. Yang saya ngeri itu begini Pak. Ada orang jadi pemimpin, dia itu kemudian ditopang kepemimpinannya kekerasan. Jadi dia sebenarnya ada instrumen-instrumen kekerasan yang dipakai untuk memunculkan ini. Dan ada orang-orang yang baik, yang calon pemimpin dihajar juga dengan kekerasan. Ular itu kan simbol sebenarnya Pak. Ya, kalau lihat dalam sejarah kenabian, ular itu dipakai oleh Firaun, Pak. Jangan salah. Untuk menakut-nakuti. Apakah simbol ini yang sedang diberikan? Jadi kalau lo nggak berhenti akan ada kekerasan nih. Jadi kekerasan itu dipakai satu untuk melegitimasi kekuasaan. KUHP harus dilihat dalam konteks itu, repressive treatment dipakai untuk itu ya. Terus kemudian kekerasan juga bisa dipakai untuk menghabisi. Nah, saya kelihatannya dua-duanya lagi bekerja, lagi bekerja. Dan itulah kenapa banyak sekali yang memberitahu saya, tolong hati-hati. Hati-hati teman-teman yang ini, karena Anda kelihatannya udah nggak ada remnya nih. Saya bilang begini, hidup ini adalah pilihan. Bapak saya ini perintis kemerdekaan, pasti dia marah kalau lihat anaknya kurang keras. Dan saya sudah pernah mengambil jalan keras. Mas Bambang, saya ngambil manusia merdeka itu pemikirannya panjang, bukan ujuk-ujuk. Nah, saat itu saya di posisi persimpangan yang sangat keras. Saya habis sholat maghrib, saya tanya istri saya, coba periksa aset kita, apakah kita masih bisa hidup tanpa pendapatan yang jelas, bukan tanpa pendapatan loh, tanpa pendapatan yang jelas 20 tahun lagi. Kenapa? Aku mau mundur semua dari seluruh jabatan. Habis sisa, istri saya menyatakan, insya Allah cukup. Karena saya tidak punya hobi pengeluaran, Mas. Jadi kan tidak punya hobi pengeluaran yang aneh-aneh. Istri saya menyatakan, oke, kalau gitu mulai besok saya mundur semua dari jabatan apapun. Itu kapan tuh Pak? Itu 2019 akhir. 2019 akhir. Dan saya hitung, saya kehilangan pendapatan tuh 275 juta sebulan. Dan saya pilih keluar. Nah, karena saya melihat, kenapa saya milih keluar? Ini kan saya paham.
Karena memang tujuan saya adalah ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat kalau ada kebohongan-kebohongan yang dibikin. Nah, oleh pemerintah, karena saya pernah melalui semua itu, jadi paham betul semua. Sehingga mudah-mudahan itu menjadi amal jariah saya. Kalaupun nggak berhasil sekarang, minimal di otak orang sudah paham bahwa ini ada kebohongan. Gitu. Nah, kasus SMK, ini Mas Bambang, kasus SMK itu kenapa? Tahun 2000 itu kan 2012. Saat itu saya Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, semua tokoh memuji SMK itu. Nah, didatangilah saya tokoh-tokoh itu menyatakan, kau sebagai Ketua Umum PI hargai dong. Saya bilang ini bohong. Jadi 2012 saya udah melawan detect kebohongan ini. Nah, bahwa ini bohong. Kan semua orang kan bahwa ini hebat kan, semua. Saya di jalur lain sampai di lobi khusus untuk PI memberikan persetujuan. Enggak, ini bohong. Nah, di situ saya membaca ini ada apa ini ke depan ini kok kebohongan kok dibungkus sedemikian rupa dan bisa yakin gitu loh. Nah, jadi saya sudah biasa di persimpangan jalan. Nah, sekarang persimpangan jalan sekarang ini di mana? Itu pasti Mas Bambang. Jadi persimpangan jalan kita sekarang menurut saya ada jalan salah di bangsa ini, jalan memilih pemimpin karena popularitas. Itu jalan salah. Bukan dan itu sudah terjadi. Kita menderita karena itu. Jalan karena uang. Kita sudah menderita karena itu. Habislah aset-aset negara ini semua. Dan ini kemungkinan akan berlanjut karena ketika oligarki menancapkan kakinya ini yang terjadi. Dan yang ketiga ya kan jalur kekerasan. Dan ini yang paling bahaya. Dan kita udah sering ini. Dan tanda-tanda ini semakin, jalur ketiga ini semakin, saya lihat dimulai dari Kobra tadi. Mulai dari Kobra. Dan tidak mungkin ada pembunuhan setelah itu. Tidak, bisa saja. Dan yang ini sekarang tuh adalah pembunuhan tidak langsung terjadi karena semakin canggih. Bisa saja 3 hari kemudian baru. Nah, kayak arsenik ya. Ya, arsenik yang senyawa kimia gitu. Senyawa kimia yang lama gitu, seminggu, 2 minggu baru terjadi, bukan meninggal di tempat ini. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan. Nah, bahkan saya bukan menyatakan ya kita harus siap semua menghadapi ini, tapi pilihannya adalah kita diam, hancur bangsa, atau kita sama-sama kompak memperbaiki bangsa. Dan saya pilih yang kedua. Risikonya ada, ya tapi ya udahlah, percaya juga Allah Maha Kuasa. Kalau jadi kita kan mau memilih jalan keempat kan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan uang, bukan dengan popularitas. Tapi kita harus menjadikan pemilu ini kontestasi kewarasan, kontestasi keakal sehatan, sehingga orang kemudian memberikan pilihan-pilihan alternatif terhadap the potential next leader of Indonesia. Nah, tapi kan sekarang kita juga, Pak Said pasti dapat kan informasi ini ada 9-10 skenario yang akan menjegal itu proses yang ini ya, sampai pemilu ditunda, proporsional tertutup jalan, balik Undang-Undang Dasar 1945, terus sudah gitu kemudian angkatan kepolisian semuanya dibelenggu, orang-orang yang akan kritis dikasih politik uang, disuap politik uang. Itu gimana itu Pak? Saya selalu membandingkan 98, kurang kuat apa sih Pak Harto? Semua dikendalikan, tapi yang problemnya adalah, saya bisa menyatakan Mas Bambang, Bung Karno itu jatuh bukan karena, tapi karena dia punya hati nurani untuk menyelamatkan bangsanya. Pak Harto itu bukan karena demo loh dia jatuh, tapi dia punya hati nurani menyelamatkan bangsanya. Saya saat itu udah dia anggota DPR. Saya dalam gedung itu nggak nyampe, paling 3.000 orang kok. Nggak besar-besar amat. Tapi Pak Harto punya hati nurani untuk menyelamatkan bangsanya. Gus Dur punya hati nurani menyelamatkan bangsanya. Pertanyaan saya, yang sekarang ini punya hati nurani nggak? Itu yang masalah. Atau pertanyaannya kalau diubah, apakah nurani masih menjadi pilihan? Nah, untuk memutuskan. Apakah menyelamatkan bangsa masih prioritas bagi dia? Itu yang masalah. Nah, selama punya hati nurani, saya masih percaya bangsa ini akan selamat.
Tapi saya was-was, siapa tahu dia pemimpin-pemimpin kita sekarang ini nggak punya hati nurani karena tidak dipilih, tidak mencapai jabatan itu lewat perjuangan, kompetisi yang sehat. Kompetisi. Nah, sekarang cara menjegal itu bisa saja terjadi. Nah, kita lihat kan cara-cara menjegal. Saya terus terang, kita kan itu menjadi rahasia umum. Kenapa dulu Gubernur Papua mendukung, melawan partainya dan mendukung pemerintahan? Kita paham semua itu. Ya kan Pak? Kita Gubernur paham. Papua yang mana nih Pak? Yang sekarang. Oh yang sekarang, si Pak LH ya? Ya. Oke. Kita kan paham bahwa beliau sedang terpenjara. Ya kan Pak? Saat itu kan. Dan Demokrat memahami, ya biarin, nggak apa-apa gitu kan. Setelah kekuatan itu habis, dicopot kan. Nah, ini kan namanya jalan-jalan kekerasan, dan itu banyak yang seperti itu gitu kan. Tidak sedikit tokoh-tokoh politik yang seperti itu, yang karena punya kasus maka dia tidak menerima. Itu kan cara-cara kekerasan politik, Repressive political treatment, dan itu banyak tokoh yang mengalami seperti itu. Nah, kalau yang ya udahlah, cobalah rekayasa hukum. Gimana sih logikanya? Teman kita Novel Baswedan jelas-jelas di ini kan, tapi kan tetap direkayasa. Jadi saya pikir ini yang paling bahaya ke depan. Nah, sekarang menjegal politik akal sehat. Politik yang kita ini kan politik akal sehat. Ini kan berbagai cara dilakukan. Tapi saya lihat tanda-tanda begini. Karena sudah hampir 10 tahun politik tidak sehat itu berjalan, dan kita semua ini menyadarkan rakyat, kelihatannya ada dampaknya kok. Di bawah oke kok. Di bawah oke, dan saya yakin betul bahwa di aparat kita juga pasti ada di persimpangan jalan. Ini mau diteruskan ke seperti apa ke depan ini gitu kan. Karena penyimpangan juga di saat saya kalau ke daerah Mas ketemu aparat tuh, Pak mau ini Pak, mau ngobrol Pak. Ada apa? Ini ada nggak benar nih. Nah, semua menyatakan Pak teriak terus Pak. Nah, jadi saya melihat sih disuruh teriak terus dia. Nah, saya bilang dia nggak tahu kalau teriak disambit orang. Kalau kau tuh suruh aku teriak terus, paling kalau aku ditangkap paling besuk juga enggak gitu kan. Nah, tapi kalau nggak ada yang teriak katanya nggak ada lagi. Nah, jadi yang Mas Bambang lihat selalu yang saya kemukakan itu adalah sebenarnya seperti umpamanya selalu menyatakan utang kita aman. Kan itu kan aku tahu bahwa itu nggak aman. Jadi nggak aku buka kan, sebenarnya tidak amannya begini. Aku kan buka karena saya hafal. Sebelum dilanjutin gini, saya mau coba ngelurusin ini, bukan ngelurusin, nyimpulin. Pertama, Pak Said melakukan ini bersuara keras karena memang faktanya situasinya itu udah runyam sama sekali. Saya menyatakan betul kan begitu ya. Kan? Satu terus kedua, Pak Said juga melihat ini ada persoalan hati nurani yang tak bekerja, yang sekarang itu justru membuat bangsa ini tambah hancur-hancuran. Jadi ini sebenarnya bagian dari cara kita. Nurani lu tuh di mana? Situasinya udah kayak begini. Dan kemudian yang ketiga yang Pak Said mau ceritakan, Pak Said menunjukkan data dan fakta. Ya, salah satunya tadi utang. Utang itu udah sampai pada titik yang sudah tidak masuk akal lagi. Jadi saya muncul tuh kalau sudah nggak masuk akal, Mas. Jadi saya tiap hari tuh mengintip bohong apa lagi hari ini aku buka. Itu aja. Itu pekerjaan berat banget. Sekarang jadi namanya pengintip kebohongan. Pengintip kebohongan. Saya contoh begini. Kan Bapak ya contoh umpamanya yang kita buka tuh Presiden menyatakan ekspor nikel naik. Iya kan, itu di mana di wilayah satu wilayah di Maluku. Iya. Kan faktanya nggak ada yang kembali gitu kan. Nah, tapi saya kadang-kadang juga ini tangan Allah membantu kita semua itu. Kenapa Deputi Gubernur BI membuka bahwa tidak ada yang kembali loh Pak? Kalau kita yang membuka itu nanti dianggap fitnah lagi gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang di antara mereka sendiri sama dengan begini. Tahu-tahu Menpam menyatakan dana untuk kemiskinan 500 triliun. Kan itu angka itu salah, tapi kan
Nah, jadi saya lihat ini, tangan Allah sedang bekerja untuk saling membuka kebohongan ya. Dan dalam sisi lain ini bagian proses pembusukan telah terjadi Ya. di antara mereka sendiri kan yang kemudian membuat kebusukan ini semakin merata. Saya kalau ketemu politisi-politisi senior itu udah dia menyatakan begini. Bangsa ini tuh rusak penyebabnya 3 sebenarnya. 1, para penjilat. 2, orang yang tidak tahu banyak bicara. Yang 3, orang yang tahu tidak mau bicara. Nah, dia bilang Said Didu ini tahu dan mau bicara. Walaupun risikonya besar. Dan dari dulu tak pernah menjilat-jilat. Nggak pernah saya sampai mereka menyatakan orang ini susah, diancam tidak takut, dibujuk tidak mau. Kan memang saya enggak lah. Disitulah esensinya manusia merdeka. Dan itulah saya bilang, saya selalu menyatakan, ya Mas Bambang lama di KPK. Saya nggak lama Pak, saya lulus dipercepat Pak. Dipercepat. Tapi saya tuh begini, saya orang yang dapat tekanan KPK paling awal loh. Pada saat Gus Dur melaporkan saya korupsi. 2000-an, di bawah 2010 ya, Pak ya? Pak Ruki, Pak... Itu pertama, KPK pertama. Bayangkan Said Didu dilaporkan oleh mantan Presiden Gus Dur bahwa Said Didu korupsi. Kurang tekanan apa saya itu menghadapi itu. Nah, tapi saya biarkan aja berjalan. Kan saya tahu KPK ini otaknya waras kok. Nggak mungkin dia langsung. Ya, pada saat itu waras. Yang sekarang nggak tahu deh. Nah, saat itu jadi, mungkin orang yang dilaporkan paling tinggi melaporkan KPK itu adalah Said Didu, Gus Dur. Nah, di situ saya uji kewarasannya KPK. KPK tuh nggak apa namanya, biasa-biasa aja tuh memeriksanya gitu. Nggak langsung apa namanya. Nah, jadi saya kembali ke ini kita Mas. Ini saya hanya mengatakan bangsa ini hanya bisa selamat kalau jalan pintas 3 jalur untuk mencapai kepemimpinan itu harus kembalikan ke jalan kewarasan. Nah, benar Puan. Hati-hati ada jalan kewarasan yang sebenarnya tikungan salah yang dirancang sekarang. Jadi itu seakan-akan jalan kewarasan tuh yang penting proses formalnya berjalan dengan baik. Itu hati-hati. Formalitasnya yang diutamakan. Contoh, tahu perpanjangan kepala desa mau dilakukan. Ini kepala desa. Tahu menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tapi lakukan dekret. Itu jalan formalitas, jalan sesat yang mau ditipukan kepada kita. Yang ketiga, tahu ada isu yang menyatakan bahwa sidang umum MPR memperpanjang masa jabatan dan seakan-akan presiden datang. Itu kan dibuka oleh Denny Indrayana kan, bahwa ada pimpinan parpol datang ke Mahfud MD untuk punya ide seperti itu. Ini namanya seakan-akan akal sehat, padahal itu tipuan proses. Nah, hukum dipakai sebagai instrumen untuk menjustifikasi kelicikan dan akal bulus. Nah, Pak ya. Itu saya menarik itu Mas Bambang. Dan itu yang berlaku sekarang. Istilah saya mengobjektifkan kepentingan subjektif. Jadi mengobjektifkan kepentingan subjektif, maka hukum yang diubah. Dan itu semua berlaku sekarang. Nah, hukum yang diubah demi kepentingan subjektif penguasa. Kan selalu begitu, lewat perpu lah, lewat macam-macam lah. Nah, ini juga kita harus hati-hati karena ini. Nah, selalu dikatakan sudah diproses DPR, sudah ada undang-undangnya. Padahal undang-undangnya dibuat untuk mensahkan keinginan subjektifnya penguasa. Dalam bahasa sopan disebutnya penyeludupan hukum. Betul. Dalam bahasa yang lebih naik lagi Pak, hukum digunakan sebagai alat subversi. Jadi alat subversi yang menjustifikasi kepentingan kekuasaan yang ingin mendominasi kekuasaan itu. Dan semua ini hilang menurut saya karena kita kehilangan cendekiawan dan intelektual. Itu poinnya. Nah, dan saya menyatakan ini hebat sekali ini. Istilah saya cendekiawan ini bisa di apa? Istilah saya itu cendekiawan kanebo. Bukan diberinkan tapi dikanebokan. Jadi cendekiawan ditugaskan untuk melap kotoran
penguasa. Nah, cendekiawan Kanebo dan itu banyak sekali muncul cendekiawan kayak gitu tahu menjadi pemuja, menjadi apa gitu. Tapi saya ada agak ini sekarang karena berbagai cendekiawan Kanebo yang saya identifikasi mulai sadar. Mulai sadar. Nah, dan memang menurut saya ini semua dipreteli oleh penguasa. Penguasa ini, rektor harus dipilih oleh presiden, macam-macam lah. Nah, itu rektor menjadi, coba bayangkan, kampus yang kita sangat hormati, UI, itu mengubah statutanya demi kepentingan rektor. Itu suatu kegilaan yang sangat-sangat, menurut saya sangat memukul itu. Dan UI saat itu diam aja. Nah, padahal banyak yang tidak tahu sebenarnya Pak Said ini bukan hanya birokrat. Beliau dulu di BPPT. Ya. Peneliti di situ. Peneliti saya. Jadi kalau ngomongin soal intelektual, ada justifikasinya. Ya, saya ketika ngomong itu menjadi relevan gitu ya. Ya, jadi coba bayangkan Mas, itu adalah kampus yang kita sangat hormati bahwa mengenai etika, merubah statuta hanya menyelamatkan rektor. Dan sekian ratus ribu alumninya diam. Itu kerjaan wali amanatnya. Wali amanat juga ikutan. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Tapi yang semuanya itu sebagian besar tidak bersuara. Jadi saya akan berpikir penguasa ini memang hebat sekali gitu. Dulu malari terjadi, UI bergerak melawan Pak Harto. Berkali-kali kampus-kampus itu bergerak melawan Pak Harto. ITB bergerak melawan Pak Harto. Orde Baru, malari, reformasi. Kok malah mensahkan sesuatu demi menyelamatkan kepentingan individu. BEM-nya masih keren tuh Pak. BEM-nya tuh masih keren Pak. Masih mulai menyuarakan terus. Nah itu yang tapi saya begini, izinkan saya sudah nggak percaya lagi. Sudah mulai nggak pada strukturalnya. Tapi pada gerakan mahasiswa masih oke tuh Pak. Gerakan mahasiswa ini kan begini. Mekanisme mereka kan adalah kalau ada yang ini maka bikin BEM tandingan. Itu kan strategi. Ini strategi, ya istilah saya nggak mengalami PKI karena saya lahir setelah PKI. Tapi kan orang menyatakan ini strategi PKI betul dipakai gitu. Nah, jadi cobalah kalau BEM normal jalan maka muncul BEM lain kan. Yang rapat di hotel mewah, media semua diundang ke sana. Dan itu permainan masa lalu juga tuh Pak ya. Permainan partai ini dibikinlah partai tandingan. Nah, iya. Gitu kan. Dan yang menarik saya dapat ini, ya pejabat yang mantan rektor yang mengatur semua itu dari dalam. Ya, coba bayangkan jadi istilah saya ini benar-benar di brainwash semua ya kewarasan ini. Nah, jadi kalau saya ditanya pemimpin apa yang saya dibutuhkan ke depan, kalau Mas Bambang, saya hanya menyatakan pemimpin itu, saya pikir bukan hanya Pak Didu kan, kita semua perlu itu kan. Kira-kira apa usulan? Saya hanya menyatakan bahwa yang bisa mengembalikan negara ini dipimpin dari akal sehat dan kewarasan. Itu saja yang paling utama. Akal sehat dan kewarasan, bukan tricky. Bukan jalur-jalur yang tricky dan sneaky dan tidak gitu. Nah, itu yang dibutuhkan ke depan karena saya mengalami, saya dekat semua loh. Jadi saya dekat Pak Harto. Cendana tuh rumah sering saya datangi. Pak Habibie dekat banget saya gitu kan. Jadi nah saat itu masih demokrasi masih oke. Ya oke lah bahwa ada keininya, tapi kan tidak ada orang, cobalah yang kritis saat itu kalau nggak disekolahkan dengan baik, ya kan, dia berbisnis dengan baik, tidak ada yang ini kan. Nah, dipersekusi, dihabisi dengan itu. Nah, ya yang saya takutnya ini adalah karena kesuksesan, saya ulangi, jalur popularitas, jalur uang, cukong, dan jalur kekerasan. Nah, itulah yang saya katakan, negara ini hanya selamat kalau 3 pintu ini ditutup dan dibuka pintu kewarasan dan akal sehat. Oke. Ini diskusinya
kemana-mana banyak. Kita sengaja tidak memberi fokus Pak Said, cuman membuka wawasan karena kan Pak Said baru pertama kali di sini. Saya kepengen sekali Pak Said nanti mudah-mudahan kita melihat fenomena dan kita abstraksi, kita angkat Pak, dan itu kita letakkan lagi ini sebenarnya tantangannya, sembahyang 10 dosa yang kita juga harus mulai membelajeti satu-satu tuh Pak. Tapi yang lebih penting lagi adalah apa yang nanti mesti dilakukan oleh masyarakat sipil, orang-orang yang mau hijrah menjadi waras dan merdeka dan masuk akal sehat. Itu nanti kita harus belajarin lagi tuh Pak. Mudah-mudahan Pak Said masih punya kesempatan. Saya hanya bilang begini, yang paling utama sekarang, wahai rakyat Indonesia, jalan langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah kembalikan kedaulatan di tangan kalian dan jangan serahkan kedaulatan itu kepada cukong kekuasaan. Itu dulu. Baik. Itu dulu. Teman-teman, pesan ini menjadi pesan pamungkas. Karena Republik ini didirikan di pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, angka kedua Pak, kedaulatan di tangan rakyat. Betul. Hukum harusnya berpijak dan berpucu untuk kepentingan rakyat. Negara kesatuan ini Respublika Pak, untuk kepentingan umum dan rakyat. Pesan Pak Didu itu sangat mendasar. Teman-teman, ini bukan akhir, ini adalah awal. Saya tidak mau merampok waktunya Pak Didu, cuman saya masih perlu lagi dan kita akan belajar itu satu-satu. Siap. Sampai ketemu di acara selanjutnya di channel ini. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan. Kalau kewarasan kayaknya cuman faktor U itu bisa mempengaruhi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.